sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya berada di Gedung Gereja Kibait Jemaat Labasang Polewali. Pada saat ini, tanggal 10 November tahun 2022, dilaksanakan penabisan Gedung Gereja Kibait Jemaat Labasang Polewali, klasis Polewali Mamasa. Ayo kita menyimak kembali. Sama Bapak. Setiap peralatan yang kami pakai Engkau berkati. Demikian juga para undangan dan pihak pemerintah yang akan hadir pada hari ini Engkau buka jalan. Sehingga dalam kesukacitaan hari ini, acara penabisan hari ini gereja ini akan membawa berkat tersendiri bagi umat-Mu, bagi masyarakat, dan bagi setiap orang yang hadir. Berkati juga menu-menu yang telah disiapkan oleh umat-Mu, sehingga menjadi menu yang bisa menyehatkan dan cara yang akan kami selenggarakan hari ini di bawah kontrol dan kendali daripada Tuhan. Setiap umat, amin. Terima kasih. Pak Penatua Agus Polo, kepada Bapak saya silakan. Salam yang saya hormati Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait, yang saya hormati Badan Pertimbangan dan Penilaian Gereja Kibait, baik dalam organisasi Gereja Kibait maupun juga dari denominasi gereja yang hadir saat ini. Yang saya hormati para undangan yang berhadir bersama dengan kami. Pertama-tama tentu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dan Yesus Kristus oleh pertolongannya sehingga kita dimungkinkan berhadir saat ini bersama kami dalam rangka penabisan Gedung Gereja Kibait. Bacakan sejarah singkat Gereja Kibait Jemaat Labasang. Berdirinya sebuah jemaat gereja Tuhan itu sebagai tempat tentunya tidak semata karena keinginan manusia, tetapi lebih karena rencana dan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah halnya dalam proses berdirinya Gereja Kibait Jemaat Labasang yang dimulai pada tahun 1968 oleh kepala keluarga, yaitu keluarga Melinta atau biasa disebut Bapak Luther, dan keluarga Ambekare atau biasa kami panggil Linje. Pada bulan Desember 1968, Bapak Guru Injil BRS Tinggi datang di Labasang memenuhi permintaan keluarga Melinta untuk memulai pelayanan Gereja Kibait yang aktif. Ibadah jemaat selanjutnya setiap hari Minggu diadakan di rumah keluarga Melinta dan Ambekare secara bergantian dan diikuti juga oleh beberapa orang Kristen. Guru Injil BRS Tinggi dimutasi ke sekolah teologi Kibait di Mekale, maka beliau ditentukan oleh hamba Tuhan Bapak Guru Injil Bapak Melinta yang menjadi pendamping setia dalam pelayanan. Pada saat Guru Injil Yunus Parembang sebagai gembala di Labasang, maka jemaat 1980 saat itu Bapak Guru Injil Lukas Kalatasik melayani jemaat Tuhan di Labasang, maka mulailah mendirikan gedung gereja yang sederhana dengan tiang kayu beratapkan dunia di atas lahan tempatnya
dan jemaat Labasang sebagai tenaga tetap, maka jemaat dengan inisiator Bapak Bulan Serang yang berada di PU Marga Kabupaten Ormas menyatakan untuk mendirikan gedung gereja yang permanen. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh pertolongannya sehingga pada tanggal 10 November 1995 maka dilaksanakanlah peletakan batu pertama oleh Bapak Pendeta T.M. Relo. Saat itu Bapak Pendeta T.M. Relo sedang berklasis Parepare. Klasis Parepare masih sampai 5 minggu dan dilanjutkan beberapa Bapak Pendeta Yakobus Buku bersama yang menurut informasi dari Ibu Maret ini hingga saat ini jumlah anggota Gereja Kibaik Jemaat Labasang Polewali sebanyak 21 kakak yang terdiri dari 77 jiwa. Sebagaimana ada sekarang itu semata-mata jadi atas anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga hari esok lebih baik lagi. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolda Provinsi Sulawesi Barat atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Bupati Polewali Mandar atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibaik beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Ketua Badan Pengurus Majelis Gereja Kibaik Klasis Polewali Masa, yang kami hormati Bapak Ketua DPP Gereja Kibaik, Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih karunia bagi kita semua sehingga kita diizinkan berada di tempat yang penuh suasana sukacita pada saat ini. Perkenankan kami selaku Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kibaik Jemaat Labasang Polewali untuk membacakan laporan pelaksanaan pembangunan. Panitia Pembangunan sudah berkali-kali mengalami perubahan pengurus dan terakhir SK Panitia disusun pengurus sebagai berikut, yaitu Ketua saya sendiri, Sekretaris Penatua Dr. Andrus Yusuf I, Bendahara Penatua. Ada yang salah? Itu yang saya dengar. Dengan peletakan batu pertama oleh Bapak almarhum Pendeta T.M. Relo dan Pendeta almarhum Alexander Ramang dengan jumlah kakak pada saat itu 5 dengan ukuran bangunan 5x8 meter semi permanen, sudah termasuk pastori. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jiwa jemaat, dirasakan kondisi kurang bangunan sudah tidak layak dengan jumlah jemaat yang ada, sehingga dilakukan renovasi pada tahun 2000 terpakak Rabung STH dengan jumlah kakak pada saat itu sekitar 7 kakak. Adapun yang telah dilaksanakan sejak tahun 2000 gedung gereja, sejak tahun 2000 sampai tahun 2022 kurang lebih 650 juta rupiah. Ini belum termasuk swadaya masyarakat, swadaya jemaat, baik tenaga maupun konsumsi yang disiapkan pada saat pengerjaan. Adapun sumber dananya adalah 1. Perjanjian iman anggota jemaat gereja Kibaik Jemaat Labasang Polewali, 2. Kas gereja
Kibait Jemaat Labasang Polewali. 3. Sebagai jemaat yang kecil yang hanya bisa dihitung jari, ini adalah pekerjaan yang mustahil. Tetapi kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dukungan doa gembala, dukungan doa Bapak Ibu semua, dukungan dari jemaat, pikiran serta waktu dan pengorbanan dari anggota jemaat, cucuran keringat dan air mata, sungguh luar biasa. Segala jeripaya jemaat dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Selain itu juga dukungan banyak pihak. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam proses menerbitkan IMB. Pembangunan ini tidak akan pernah berakhir, tapi tetap kita semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelaksanaan pembangunan sampai saat ini, dari panitia pembangunan yang dapat kami sampaikan, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Penandatanganan prasasti oleh Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait bersama Bupati Polewali Mandar. Beri aplaus. Pengguntingan pita sekaligus pembukaan selubung papan nama gereja oleh Ketua BPP Gereja Kibait. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami melakukan pengguntingan pita ini. Beri aplaus. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Pada hari ini, Kamis, tanggal 10 November tahun 2022, saya, Pendeta Ignatius Kandirerum, Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya tabiskan gedung Gereja Kibait Jemaat Labasang Polewali. Undangan dan jemaat Tuhan yang memungkinkan untuk masuk ke dalam gereja. Mulia yang
Doa penabisan oleh Sekretaris Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibaik. Bapa kami di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pujian dan syukur kami angkat dan kembalikan kepada-Mu di pagi hari ini. Bapa, karya-Mu sungguh agung bagi perjalanan kehidupan kami. Untuk melakukan proyek Allah yang terbesar di tempat ini, jemaat Tuhan telah menyelesaikannya. Dan hari ini ya Bapa, gedung gereja ini ditabiskan sebagai bukti bahwa jemaat Tuhan mempersembahkannya. Kami berdoa ya Bapa, bagi semua jemaat Tuhan, bagi pemerintah, bagi masyarakat sekitar, dan siapapun yang Tuhan telah putus dan pakai untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung gereja di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati kepada juga para pendatua dan diaken semakin bersemangat di dalam memberikan layanan dan penggembalaan bagi seluruh jemaat Tuhan. Dan di dalam nama Allah Roh Kudus, kiranya perlindungan Tuhan nyata bagi gedung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penyerahan kunci gedung gereja kepada lembaga jemaat oleh Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibaik. Saya serahkan kunci gedung gereja ini. Pergunakanlah gedung gereja ini dan rawatlah dengan sebaik-baiknya, dan biarlah gunakan sebagaimana semestinya. Saya menerima kunci ini. Saya berjanji untuk menggunakan sebagaimana sampai sini datang. Coba kita. Udah datang kita di malam deh. Sini kami berbentar. Sebelum kita lanjut dalam ibadah, kita akan kepada Bapak Pendeta Benyamin Buktu, silakan pimpin kita di dalam doa minum. Siapkan oleh jemaat Tuhan di sini sebelum kita minum dan makan, mari kita berdoa.
Kami mengangkat puji syukur kami ke hadirat-Mu Bapa di sorga. Mau mulai dah kesal ini. Bukan bertahan tapi mungkin dari tadi. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, kami sangat rindu mendengarkan sepatah dua kata dari Bapak Kapolres. Dan setelah itu kita Bapak Kapolres. Yang saat ini Tuhan telah memberkati Bapak Ibu sekalian dapat memberi warna tersendiri, dan kami sebagai Kapolres Polewali Mandar cukup bangga, cukup senang berdirinya gereja yang telah dibangun nyaman, dan kami menjamin. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengatakan selamat atas berdirinya gereja Gelapsel Gedung Gereja Kibat ya. Saya sebagai Kapolres Polewali Mandar kebetulan juga mewakili Bapak Kapolda. Belum bisa hadir karena kesibukan. Tadi beliau telepon untuk sampaikan mohon maaf ya. Sekali lagi saya atas nama pimpinan dan atas nama kepolisian di Polewali Mandar mengaturkan selamat untuk pelaksanaan kegiatan ibadah. Demikian dari kami, semoga Tuhan semuanya memberkati di pagi yang indah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Izinkan 1, 2, 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah yang tetap setia kepada perbuatan tangannya, bahkan Allah yang telah memanggil kami dalam keselamatan yang Tuhan sediakan untuk menjadi umat ketebusan Tuhan, dan yang telah memanggil kami ke dalam persekutuan, yang telah selama ini mereka gumuli doakan di hadapan hadirat-Mu. Puji nama Tuhan, oleh pertolongan Tuhan pastori gereja boleh dilaksanakan dengan baik, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka banyak, yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah persekutuan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, layaklah segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Kau adalah Allah kami, tidak ada yang mustahil. Berkat-Mu atas mereka terus tercurah, nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Kami juga memikir Tuhan telah panggil untuk menata mengurus pelayanan di tempat ini. Mari Tuhan memberkati, bahkan seluruh jemaat Tuhan
dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tempat ini, sehingga gedung yang telah selesai dibangun. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama, persembahan pujian dari Persekutuan Sekolah Minggu. Yang kedua, Persekutuan Kaum Muda. Dan yang ketiga, Paduan Suara Jemaat Labasan. Sebagai saudara di dalam tubuh Pemuda tetap tinggal di atas paduan suara jemaat. Puji syukur Tuhan, segala berkat-Mu sungguh
cerita tentang Yesus, cerita yang mulia itu, cerita tentang kabar baik, kita akan sampaikan seterusnya, terus menerus kita kumandangkan, karena oleh cerita itulah, yaitu keselamatan di dalam Yesus, kita ada sampai saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Saya bacakan firman Tuhan, demikian bunyinya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Amin atas firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita. Bahkan berusaha sedemikian rupa untuk menjadi orang yang bijaksana. Itu sebabnya kita menyekolahkan anak-anak kita, diajarkan kepandaian, hikmat dan kebijaksanaan baginya. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa sumber hikmat, sumber kebijaksanaan yang terutama adalah Yesus sendiri, Allah kita, Allah yang Maha Kuasa itu. Karena itu, jika kita betul-betul merindukan yang namanya kebijaksanaan, merindukan yang namanya hikmat, pengetahuan, itu sumbernya adalah dari Tuhan. Mari kita cari di dalam Yesus Kristus, karena dialah pencipta kita, dialah pencipta alam semesta ini, dialah pengendali alam ini sejak dia ciptakannya. Dan kata firman Tuhan bahwa suatu saat rumah ini yang kalian telah bangun dengan susah payah, rumah ini adalah rumah doa. Datanglah untuk berdoa, bersekutu dengan sesama umat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena rumah ini, kata firman Tuhan, bagi orang-orang Israel tatkala mereka membuat kemah, kemah itu disebut kemah pertemuan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
Mantap. Berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagimu, ku utus kau mencari sesamamu yang hatinya tegak terbelenggu untuk menyerang karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga dibilang putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, Tuhan dunia, berteman mendengar suaranya, datang pada Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Bergema, rajin-rajin bekerja, dan masyurkan Al-Masih. Haleluya, angkat tinggi tunggunya, hingga Tuhan datang dan dilantiknya. Cepat kepada penebus, rajin-rajin bekerja, tunggunya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah diberitakan. Tuhan memberkati firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, secara khusus kepada jemaat-Mu yang ada di tempat ini, untuk terus bekerja bagi-Mu, kepadamu, akan menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan, bahwa umat-Mu telah memberi ke dalam pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati persembahan umat-Mu, bahkan persembahan yang telah dibawa umat-Mu selama membangun rumah Tuhan di tempat ini. Mereka akan melihat hal yang berbeda, karena mereka telah bekerja dengan setia bagi pelayanan pekerjaan-Mu. Tuhan, umat-Mu telah memberikan lewat pundi persembahan hari ini.
Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini hingga hari Maranatha. Tuhan datang melantik saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Silakan. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan kepada Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, terima kasih atas perlindungan. Jemaat Labasan Polewali, Desa Tondro 5, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 10 November tahun 2022. Gereja pada tanggal 9 November tahun 2022. 2. Ibadah penabisan gedung gereja pada hari ini 10 November tahun 2022. Huruf F. Pembiayaan. Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah kurang lebih 76 juta rupiah yang bersumber dari 1. 90% berasal dari perjanjian iman anggota jemaat gereja Kibait Jemaat Labasang Polewali. 2. Pencarian dana panitia pelaksana melalui aksi basar dan ucapan selamat dari donatur. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak Pendeta yang hadir di tempat ini, para undangan, Bapak Ibu semuanya yang hadir, yang sama kami hormati, saya banggakan. Saya ini tiada hari tanpa berbuat, karena berdosalah kita kalau Tuhan memberikan tenaga, kekuatan baru tidak digunakan, apalagi diberikan jabatan. Jangan mau jadi pemimpin kalau tidak mampu. Makanya saya harus hadir, karena memang saya mau jadi bupati, karena saya mau melayani rakyat. Agama itu menunjukkan kita untuk berbuat baik, tapi kalau ada yang tidak baik berarti itu manusianya. Dan juga kalau ada yang baik, dan hari ini saya senang berada di sini. Mudah-mudahan pada hari ini saya berada di hadapan bapak-bapak semua. Sudah sering, dan tidak lama lagi ini udah 2 November, tidak lama lagi kita Natal. Mudah-mudahan semua tempat ibadah diperbaiki, bersiap-siap untuk melaksanakan Natal ke depannya pada bulan Desember nanti. Salam. Dimohon dengan hormat Bapak Bupati menandatangani prasasti. Kepada Bapak kami silakan. Langsung taruh sana. Beri tepuk tangan yang meriah. Iya, foto bersama.
kita berada di dalam gedung Gereja Kibait Jemaat Labasang Polewali. Ayo kita masuk. Saat ini saya bersama Ibu Gembala, Ibu Pendeta Kristina Lolongan, STH. Sudah kurang lebih 7 tahun Bu ya, berapa tahun melayani sini? Sudah 6 tahun melayani di Gereja Kibait Jemaat Labasang Polewali. Mungkin ada kesan-kesan Bu yang ingin sampaikan terkait dengan kegiatan kita pada hari ini? Ada yang ingin sampaikan? Terima kasih. Kesan saya yang saya lihat dan alami hari ini, acara pentabisan Gereja Labasang sungguh luar biasa, kebersamaan, bisa pemerintah bisa hadir dan juga masyarakat Labasang luar biasa mendukung kami sehingga acara kami hari ini bisa berlangsung dengan baik, bahkan termasuk ini konsumsi bisa dinikmati bersama. Luar biasa karya mereka. Terima kasih. Kita sama lagi sampai. Ada pakai tua. Pakai tua. Pakai tua dia wawancara, boleh. Tolong. Foto dulu. Saya ada link dikit jadi siapkan saya video satu. Bapak Ibu, saya sekarang bersama dengan orang tua kami di sini, Pak Yansen Rakyat Tasik. Mungkin di sini Pak ada ingin disampaikan pesan-pesan buat kami selaku jemaat Labasang Polewali. Silakan Pak. Ya, hari ini saya bersyukur karena bisa mengikuti acara penabisan Gereja Kibait Jemaat Labasang, yang mana kita kenal Labasang ini berada tepatnya di Kota Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Dan hari ini pelaksanaan penabisan di sini sungguh luar biasa dan dihadiri oleh Bupati. Jarang Bupati hadir di acara gereja ya, tapi kali ini ada. Itu pertanda bahwa ada hubungan yang dekat antara jemaat dengan Bupati. Bupatinya sangat merayat dan sungguh luar biasa pencerahan dari Bupati hari ini. Sungguh luar biasa juga acara hari ini bisa terlaksana dengan baik, cuaca bagus dan kami sangat surprise melihat jemaat yang jumlahnya sedikit, tapi mereka bisa membangun gereja yang cukup besar dan juga pastorinya 2 tingkat. Itu luar biasa bagi jemaat yang kecil. Itu semua karya Tuhan lewat jemaat yang ada di sini dan itu kita harus syukuri. Hari ini juga saya menikmati ikan segar dan luar biasa ikannya dari kemarin saya sudah nikmati ikan segar. Hari ini juga saya hanya makan ikan, tidak makan nasi. Hanya ikan karena baru kali ini saya makan ikan yang baru mati 2 kali. Kalau di Jakarta sudah mati 7 kali. Kenapa mati 2 kali? Matinya di atas kapal sekali dan di pelelangan 1 kali. Jadi baru 2 kali. Kalau Jakarta, berapa kali mati baru sampai di rumah saya. Ya, jadi luar biasa dan nikmat. Tanda ikan itu segar, dia rasanya manis. Hari ini saya menikmati ikan segar dan manis. Kalau mohon maaf saya nggak bisa komentari makanan yang lain karena saya nggak makan. Memang hanya ikan yang ada makan hari ini ya. Terima kasih Bu Neni. Jadilah alat Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadilah orang yang luar biasa di dalam tangan pekerjaan Tuhan. Semakin diberkati di dalam tangan Tuhan, semakin diberkati di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan kiranya usaha Pak Antoni saudara kami tetap diberkati juga oleh Tuhan. Pas ketemu orang tua bisa bergandengan tangan dalam mengangkat pelayanan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saat ini juga di tengah-tengah kita ini bersama dengan Bapak Ketua Sinode dan juga ada Pak Sekretaris dan salah seorang anggota jemaat Mamasa, Bapak Andarias. Mungkin ada kesan-kesan Pak yang ingin disampaikan buat kami jemaat di sini ataupun ada hal-hal yang ingin diberikan. Silakan. Ya, ini hari yang sangat spesial untuk jemaat Kibait Labasang Polewali. Ini acara hari ini sangat meriah. Bukan hanya dari jumlah orang yang hadir, tapi
dari semangat dan antusias para peserta, khususnya jemaat Tuhan. Ini perjuangan mereka sangat luar biasa. Mereka bisa membangun gedung yang sedemikian dengan jumlah anggota yang sedikit, tapi itu bisa terjadi karena semangat mereka. Mereka sangat militan. Nah, inilah satu ciri jemaat misioner yang kita harapkan dalam gereja Kibaik. Semangat untuk meninggi. Ya, kami juga memaknai bahwa hadirnya gereja Kibaik di sini di Labasang Polewali itu pasti karena rancangan Tuhan. Tantangannya memang sangat besar. Itu luar biasa. Tapi Tuhan juga menunjukkan luar biasanya karya Tuhan, penyertaan Tuhan untuk pelayanan di sini. Saya sangat terkesan dengan komentarnya Pak Kapolres tadi bahwa dengan adanya gereja ini, gedung bisa dibangun. Itu bukti bahwa pemerintah ada, negara ini ada. Artinya bahwa negara melindungi setiap warga negara, termasuk orang Kristen itu difasilitasi oleh negara untuk mendapatkan tempat untuk mereka beribadah. Nah, ini sangat luar biasa. Kami sebagai warga gereja sangat bersyukur kepada pengayoman yang sangat bagus dari pemerintah. Sejak dari dimulainya pelayanan di sini tahun 1968, sudah cukup lama. Dan mereka bisa bertahan seperti ini, itu membuktikan bahwa iman mereka sangat luar biasa. Ya, segala kemuliaan bagi Tuhan yang telah menyertai dan memberkati gereja Tuhan di sini, gereja Kibaik, jemaat Labasang Polewali. Luar biasa. Sekali lagi Pak, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak datang bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih. Dari Jemaat Nuasa, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, terlebih doa kepada kami semua di sini. Terima kasih. Luar biasa. Bapak Ibu, sekarang ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penghabisan Gedung Gereja Kibaik Jemaat Labasang Polewali. Mungkin ada yang ingin sampaikan Pak? Terima kasih atas kesempatan ini. Kami sebagai Ketua Panitia Penghabisan Gedung Gereja Kibaik Jemaat Labasang sangat bersyukur acara demi acara boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kepada jemaat.